Koin dah. Sebenarnya ini pertemuan pertama itu cuma sebentar. Karena cuma biasa jalan apa sih cuma sebentar. Nah, oke. Pada saat terjadi kegawatan, yang pertama kita perhatikan itu kita lihat dulu kondisi pasiennya. Maksudnya pasiennya itu iya, maksudnya dia tuh tergeletak sadar atau enggak, dia itu gimana. Yang paling pertama adalah kita harus 3A. Apa itu 3A? Iya, 3A itu aman apa? Aman pasien, aman penolong, sama aman lingkungan. Ya, aman lingkungan. Betul ya. Jadi kalau kita menemukan pasien nggak sadar, ya kita harus melakukan 3A dulu. Ya, itu nanti maksudnya kayak JP, tapi ini kita tetap masuk ke semuanya. Maksudnya kalau pasien nggak sadar ya, tapi kalau pembebasan jalan napas ini biasanya tuh pasiennya ada yang bersedar atau segala macam. Kita mau belajarnya ini adalah tekniknya dulu. Nanti langkah-langkah selanjutnya itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kita yang paling pertama dulu ya, kita cara membuka mulutnya. Oke, cara membuka mulutnya, teman-teman tangannya tuh yang satu, yang jempol itu dorong ke atas, yang telunjuk itu dorong ke bawah. Jadi pegang seperti ini. Jadi nggak perlu di giginya ya, bisa di dagunya seperti ini didorong ke bawah, terbuka. Oke, yang satu dorong ke bawah, yang satu dorong ke atas. Bukan gini ya. Kalau seperti ini itu zoom out, bukan ya. Kalau seperti ini itu nanti nggak kuat dorong bukanya, karena kalau pasiennya nggak sadar kadang itu berat. Oke. Jadi kalau seperti didorong seperti ini, dagunya ke bawah, terus tangan atasnya didorong ke atas. Kalau memang masih belum bisa terbuka, teman-teman ingat harus pakai sarung tangan dulu ya. Terus di giginya didorong ke bawah, yang telunjuknya dorong gigi yang atas, pasti terbuka. Oke. Baru setelah dibuka, dilihat ada ini nggak? Ada sumbatan nggak? Misalkan sumbatannya ada cairannya. Kalau misalkan ada cairan, apa yang kita lakukan? Atau ada sumbatan, apa yang kita lakukan? Ini kan kita belum ada sanksi. Sweeper, finger sweeper. Ya, finger swab. Oke. Sweeper. Kita bisa seperti ini ya. Kalau kita tangan satunya misalkan megang sesuatu, ya kita langsung aja dibuka gini, langsung pakai clinking. Terus kalau memang tangan satunya masih bebas ya berarti kita buka terus kita gitu. Ini karena nggak ada kopi jadi saya melayangkan saja. Oke. Masa saya ingin beneran Mas David? Oke, sampai sini paham ya? Untuk sebelum kita melakukan pembebasan jalan nafas. Nah, yang pertama kita lakukan pembebasan jalan nafas adalah head tilt, terus apa? Chin lift. Itu gimana? Menurut teman-teman? Head itu kan kepala, kita peganglah kepalanya. Chin itu dagu. Ya, kita dorong ke atas. Jadi nanti akan ke atas gitu. Ini masa karena bisa beneran, jangan nolak. Nah, nanti didorong ke atas. Ini nanti seperti ini. Teman-teman kalau tidur pakai bantal. Kalau pakai sebenarnya direkomendasikan itu nggak pakai bantal. Karena kalau pakai bantal nanti akan bentuk seperti ini. Jalan napas ini apa ya? Kalau bantalnya ngerempes ya nggak apa-apa. Yang penting masih dana. Yang ini nggak apa-apa. Kalau bagus miring. Karena kalau miring itu nanti apa ya? Makanya kalau orang nggak sadar pasti dimiringkan. Karena kenapa? Takutnya dia aspirasi. Nanti ada air liur itu bisa masuk ke jalan napas. Oke. Terus ini tadi kan head tilt, chin lift.
Jadi nanti didorong ke atas. Gitu ya. Terus setelah dari chin lift baru kita cross finger. Dilihat ada sumbatan enggak? Kalau ada nanti ditunjukkan sambil diedit chin lift. Gitu ya. Kalau misalkan cedera servikal, berarti kita pakai jaw thrust. Pada rakyat. Kita bisa tahu cedera servikal dari mana? Kita kan nggak pakai ronsen. Udah tuh nyesel. Atau Mas Bangkit bisa gini, oh ini cedera servikal nih, tangannya ronsen gitu kan? Gimana? Yang putih-putih itu. Yang putih-putih. Apa sih? Maksudnya teman-teman bisa tahu nih, oh ini cedera servikal, berarti kita pakai jaw thrust. Itu dari mana? Apa? Bengkok. Lihatnya, kita kan lihat nih pasien. Langsung kita tahu, oh ini kemungkinan cedera servikal. Kesadaran. Terus apa lagi? Bukan ya, jadi misalkan ada memar di lehernya, di telinga, atau ada darah di kepala, itu kemungkinan cedera servikal. Ada jejak, luka, memar, warnanya misalkan biru-biru di sini, itu cedera apa namanya diduga cedera servikal. Meskipun itu masih diduga cedera servikal, wajib untuk jaw thrust. Oke? Karena kalau pasien itu cedera servikal, kita salah angkat, terus dia bergerak, malah bisa fatal meninggal. Karena di sini syaratnya banyak sekali ya. Oke, makanya kalau pasien kecelakaan, terus di sini ada luka-lukanya, terus kita angkatnya gini, malah kepalanya gimana? Gak bakal sampai ke rumah sakit. Ya mungkin sampai, tapi ya salah. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita lihat, oh di telinganya ada, di bawah belakang telinga atau di kepalanya sini itu ada perdarahan atau luka atau ada keluar darah dari telinga, itu kemungkinan ada juga ada cedera servikal. Jadi teman-teman wajib jaw thrust sampai pertolongan datang. Berarti nggak boleh. Atau jaw thrust kalau misalkan ada collar neck, ini collar neck namanya. Neck collar atau collar neck sama aja. Biasanya orang Indonesia kan bilangnya kebal-bal. Nah, terus kita kalau nggak ada alat seperti ini, kita pakai apa? Kan kita nggak mungkin bawa ini kemana-mana. Sembarang kan, sembarang nggak sih? Emang kain bisa nahan lehernya biar nggak gerak. Kardus. Kardus bisa, terus apa lagi? Larani kayu Pak. Nggak bisa ya, jadi ya bisa tuh kayak bantal biasanya untuk tidur itu ya. Bisa juga. Apa sampai? Tapi ya, apa namanya kalau biasanya di tempat bencana itu biasanya kalau misalnya ini habis makanya sendan. Yes. Tahu sendan palu itu bisa ditakul, diikat. Jadi kalau di tempat bencana itu kita pakai apapun yang tersedia. Oke. Cara masangnya oh ya kita jaw thrust dulu. Jaw thrust kita harus di atas. Penolong harus di atas ya pasien. Kalau tadi kita di samping itu bisa. Oke. Nah kalau jaw thrust kita di samping pasien kita tangannya ini pegang ke rahangnya seperti ini. Terus ini nggak boleh di enggak. Jadi kita pegang begini nggak boleh digerakkan atau di ke atas kan nggak boleh. Jadi kita pegang seperti ini itu harus tetap rata sama badan. Nggak boleh kita apa ya badannya mau diangkat terus kita kepalanya telat gitu nggak boleh. Atau mau roll miring kepalanya harus ikut. Jadi kalau misalkan kita mau mengangkat pasien atau memiringkan pasien dengan kondisi cedera servikal tetap di jaw thrust. Tetap di jaw thrust. Pasiennya badannya miring seperti apapun kepalanya ikut. Harus tetap lurus. Oke, makanya sebelum dimiringkan harus dimiringkan collar neck. Oke, kita pegang seperti ini. Tahan terus, jadi orang yang di kepala ini nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya nggak boleh berpindah atau gimana, tetap aja pegang seperti ini.
Terus kalau misalkan membebaskan jalan nafasnya, mau finger swipe atau apa namanya melihat ada sumbatan atau tidak, itu tinggal dorong aja Pak, ke bawah mulutnya. Tapi ini tetap ditahan seperti ini rahangnya. Jadi kalau rahangnya ini ditahan, dia tetap stagnan, nggak bakal berat. Ya, misalkan kita mau masang collar neck, berarti kita butuh satu orang lagi. Ini terus ini dipasang. Oke, kalau kita mau memiringkan pasien nih, mau ditaruh di tangan dulu, kan baru diangkat kan? Berarti kita harus miringkan aja. Cara memiringkan berarti kita yang tadinya jauh terus kita taruh tangan kita di bahunya gini. Terus ini untuk nahan. Ini nahan kepalanya nggak boleh gerak kanan kiri. Jadi seperti ini. Terus nanti kita butuh 3 orang lagi di bawah untuk memiringkan pasiennya dan leadernya tetap di kepala. Jadi apa namanya yang komando untuk miringkan itu tetap yang di kepala karena yang di kepala ini yang patah. Wajib harus tetap lurus. Jadi seperti ini dipasang collar neck dulu baru dimiringkan. Oke, tapi meskipun dipasang ini tetap harus dijaga kepalanya biar tetap lurus sejajar sama badan. Pasangnya gimana? Yang pertama kita harus ukur dulu lehernya. Kita taruh tangan di sini. Kalau misalkan 4 jari, ya berarti 4 jari. Kalau misalkan 3 jari atau 2 jari, ya ini di adjust. Ini kan bisa dilepas ya. Seperti ini, terus dilebarkan. Jadi masangnya dari tengah, baru ke samping. Seperti ini ya. Jadi lebih lebar. Kalau misalkan 4 jari, terlalu lebar, kita pasang tangannya dulu baru ke samping. Oke. Nah, cara masangnya bagaimana? Teman-teman harus nanti coba satu-satu ya. Karena kenapa? Kebanyakan pada saat ujian ini pas dimasukkan, masukannya terlalu apa ya? Terlalu banyak, akhirnya ini gini, ini di atas, ini bagian atas. Yang lebar ini malah di belakang. Ini pasangnya. Ingat, yang jauh teras tetap jauh teras. Yang memasukkan collar neck orang yang sebelah. Misalkan teman-teman sudah belajar jauh terasnya itu mau lock, jadi tangannya di sini. Terus orang yang mau memasukkan ini susah. Akhirnya teman-teman yang ngalah tuh geser, nggak boleh. Mau bagaimanapun posisi yang jauh teras itu yang harus yang tetap stagnan, dia tetap pegang gini, nggak boleh digerak-gerakkan. Yang mau masukkan ini baru itu yang nyari jalan, mau itu bedes apa namanya apa ya? Iya di bagaimana caranya yang kita masuk, tapi yang jauh teras tetap fiksasi, nggak boleh pindah. Gitu ya. Jadi seperti ini kita masukkan. Karena ini setiap alat beda-beda. Oke. Setiap alat tergantung merek beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, pokoknya yang lebih lebar itu di bagian sininya. Karena ini nahan sini. Jangan sampai teman-teman apa namanya kan lagi ya. Kebanyakan sebenarnya pas ujian karena nggak pernah nyoba waktu di lab itu merasa seperti ini. Kau sendiri. Terus gini kelebihan. Apa gini baru begini. Ini kan akhirnya pasiennya terdorong ke bawah. Jadi nggak usah terlalu lebar. Pokoknya kalau ingat, kalau lebarnya di sini berarti ini tengahnya itu pas di. Jadi seperti ini masuk. Kalau kelebihan, baru ingat, ya ini ditarik sedikit lagi, baru gini. Baru ini tarik. Ini tetap di tengah ya. Baru didorong ke bawah. Jadi selanjutnya, oke. Nah kalau sudah dilepas, sudah paham, ini untuk pasang collar neck. Cara adjustnya, pasang dulu tengahnya, baru sapu. Ini kalau lebih kecil, untuk masangnya ya ini, jangan berbalik. Makanya teman-teman harus nyoba satu-satu.
Bisa pakai ini juga nggak apa-apa, sama aja. Jadi kalau seperti ini ya masuk ini dulu. Terus ini untuk yang opa ya, ini untuk yang kecil. Itu biasa dipakai untuk bayi. Dan gimana ya? Gak ada. Loh, mana tadi? Udah pakai ini ya? Ganteng. Oh iya. Ingat, kalau pakai ini, teman-teman udah tahu cara masaknya? Campur. Udah tahu cara masaknya? Belum? Atau ada yang sudah pernah lihat di rumah sakit? Pernah. Ingat, kita buka mulutnya pakai tadi close finger. Oke, kita buka, itu dimasukkan. Kita bisa dari atas sini. Jadi yang satu kita cross finger, yang satu dorong masuk. Ingat, ini kita sebelum kita masukkan kita atur dulu dari mulut ke telinga. Seperti ini. Dari mulut ke telinga. Ingat, jangan terlalu pendek karena nanti dia nggak bakal bisa sampai nahan lidah. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti pasien bisa refleks untuk tersedaknya apa ya namanya refleks apa pasien itu akan terpicu karena terlalu panjang. Ya, jadi harus diukur dulu. Kalau sudah pas, baru kita masukkan. Kita cross finger, dibuka mulutnya, terus yang satu baru masukkan. Kan ini harusnya gini kan, nah lidah. Tapi kita masukkannya ke atas dulu. Kenapa? Kenapa kok harus di atas? Kalau kita masukkan langsung ke bawah, nanti lidahnya mendorong. Itu kekhawatirannya kayak gitu. Oke. Makanya kita ke atas dulu, nalangi langit. Sudah masuk, baru kita putar 180 derajat. Jadi kayak gini. Kita masukkan set, baru kita putar. Gitu. Nanti sudah langsung pas. Oke. Ingat, biasanya seperti ini itu tidak berlaku sama anak-anak yang masih bayi. Karena kenapa? Itu masih lembut. Rahang semuanya baru itu masih lembut. Jadi kalau kita masukkan ke atas dulu, kita putar set, berjalan. Gitu ya. Jadi ini hanya yang sudah dewasa atau sudah remaja atau masih sudah SD, kalau masih bayi katanya. Kalau masih bayi gimana? Ya berarti kita pakai tang speckle atau apa itu namanya gimana? Iya, tong speckle. Dorong lidahnya ke bawah, baru kita langsung masukkan. Jadi nggak perlu diputar-putar. Nah, sekarang ada juga cara yang kedua, yang orang dewasa itu rekomendasinya yang baru itu nggak boleh ke atas juga, karena akan melukai, tapi langsung masuk. Nah, gimana caranya? Itu biasanya dilakukan sama orang-orang yang sudah berpengalaman ya, jadi dia nggak bakal kedorong lidahnya. Nah, biasanya masukannya, kalau saya itu tergantung teman-teman juga, tapi kalau saya masukannya itu ke atas dulu gini. Saya ngambilnya ke sebelah kanan atau sebelah kiri dari rahang. Kalau di sebelah kanan, kan ini jadinya yang sebelah kiri kosong. Saya putarnya begini. Kalau teman-teman masuknya di sebelah kanan terus putarnya ke kanan, ini ini. Ya. Makanya saya masukkannya di sebelah agak ke kanan, terus saya putarnya begini. Karena nanti sebelah sini yang kosong. Putarnya 180 derajat. Langsung udah nahan lidah. Gitu ya. Oke. Atau teman-teman kalau misalkan itu mau yang langsung, berarti pakai sama seperti tadi, spektrum di lidah, terus langsung masuk besar. Oke. Sampai sini apa? Jadi karena ini nggak ada phantom, ya nggak gitu. Kalau orang yang sadar, kalau ini kan untuk orang yang nggak sadar. Kalau orang yang sadar dipasang ini, pasti nanti dia
ya refleks untuk muntah. Sama kayak teman-teman kalau masuk jari masuk gitu. Oke. Karena itu lebih panjang. Sama. Terus setelah di opak kita pasang, sebenarnya ini hanya apa ya, alat pembantu aja. Biasanya ini dipasangnya di LSB. Apa itu LSB? Long spinal board atau LSM. Biasanya itu yang warna merah di bawah di ruang manajemen rencana itu, tandunya warna merah itu diikat pakai ini diikat ke bawah, ada ikatan ke bawah ini, yang ini untuk ke atas. Nah, ini ditali ke tandunya. Nah, ini hanya saya kasih lihat aja, karena kalau mau pakai ini nggak pakai tandu percuma, nanti ngangkat badannya, ininya ngangkat kepala juga harus dipegang juga. Kalau tandu kan kita langsung pegang tandunya, ini sudah terfiksasi. Cara makanya gimana? Ya, itu Pak. Cara makanya, misalkan ini tandu ya, misalkan ini tandu warna merah. Ini dipasang di bagian atas bagian kepala, ini ditali ke bawah, ditali ke bawah. Di sini juga ada. Terus ini bisa dikerja. Ini mau yang pasiennya misalkan kepalanya kecil, ya kita dekatkan ini. Jadi kita pasang seperti ini. Terus biasanya kalau pasiennya ada takutnya cedera servikal, ya ini tanggungnya nanti masuk. Ini pasien dimiringkan pakai lok tadi yang begini. Terus leadernya di bagian kepala, 3 orang putar, dia sudah miring, ini tanggungnya dimasukkan, baru dia tidurkan lagi. Nah ini biasa sudah dipala. Setelah ditaruh, dia kan masih pakai orang juga. Ya udah, masih pakai ini mas. Tidak mana? Memang ini agak kurang nyaman ya, tapi kan terus kita pasang. Ingat, pasiennya biasanya kalau masih sadar itu tetap masih bisa mendengar karena ini pas di telinga. Oke. Terus kita pasang aja ini. Ini kan sudah ditali nih, jadi dia terfiksasi semua. Ini tali ke bawah, terus kita tarik kepala kita. Kenapa? Kabut. Jadi kita angkat tandunya kemana-mana ini tetap ketahan. Oke? Iya, pas dagu. Jadi dia ketahan kepala sama dagu, sama sampingnya juga. Lehernya ada warna. Kita nggak perlu pegang lagi. Kita langsung angkat tandunya. Oke? Dari sini. Nanti cara pengangkatan tandunya di bagian transportasi ada stasiun, ada transportasi sama buku atau di sini teman-teman ada yang sudah pernah PMR misalkan, itu cara angkat tandu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, kalau dikasih kolonel itu berarti kita nggak usah ini apa ke dibuka? Jadi gini, ingat ya tahapannya. Kalau teman-teman mau masang opa, jangan dipasang kolornek dulu. Kalau sudah dipasang kolornek, mulutnya nggak bisa terbuka. Oke? Karena kalau sudah dipasang kolornek ini, karena kita diukur dulu, itu harus pas. Pasang kolornek itu harus pas. Karena kalau pasiennya masih bisa gerak-gerak ini, itu berarti kolorneknya kurang pas. Maksudnya ukurannya kita harus ukur dulu makanya. Makanya pengukuran kolornek itu penting. Dia 3 jari atau 4 jari. Memang kalau orang yang sadar dipasang kolornek itu gak nyaman, dia kepalanya gak bisa gerak. Oke, ya mas. Sakit Pak ya.
Gitu ya. Ada yang mengatakan lagi nggak? Berarti orang